Halo Sobat Tani, itulah tadi teman-teman yang bekerja sama dalam membuat video kali ini. Sebelum masuk pembahasan, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan merupakan tanaman yang dibudidayakan dengan skala yang besar dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, tanaman perkebunan sendiri merupakan tanaman yang hasilnya harus ada pengelolaan khusus atau pengelolaan lanjutan sehingga hasil dari tanaman tersebut bisa digunakan. Adapun contoh dari tanaman perkebunan yaitu tanaman karet. Sebelum melakukan budidaya tanaman karet, ada beberapa syarat yang perlu kita perhatikan. Yang pertama iklim, yang kedua curah hujan, lanjut ketinggian tempat, tanah, media tanam, dan klon-klon tanaman karet rekomendasi. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan berikut. Masuk pada syarat tumbuh yang pertama. Syarat tumbuh yang pertama adalah iklim. Iklim sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman karet. Iklim yang ekstrim memungkinkan terjadi serangan hama dan penyakit dan mempengaruhi reproduksi pada tanaman karet. Pertumbuhan tanaman karet akan optimal pada suhu 25 derajat Celcius sampai dengan 35 derajat Celcius. Dengan suhu optimal rata-rata 28 derajat Celcius. Namun, tidak hanya iklim saja yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman karet, tetapi juga tanah sebagai tempat tumbuh dan sumber unsur hara serta air bagi tanaman. Selain suhu, curah hujan juga sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman karet. Karena tanaman karet merupakan tanaman hutan hujan tropis yang berasal dari lembah Amazon atau Amerika Serikat. Kawasan asal tanaman karet tersebut berada pada 150 ekuator dengan karakterisasi iklim basah. Curah hujan yang dibutuhkan tanaman karet sekitar 2000 sampai 4000 mm per tahun yang terdistribusi dalam 100 sampai 150 hari hujan per tahun. Oke, selanjutnya yaitu ketinggian tempat tanam, yang dimana tanaman karet ini juga perlu ketinggian tempat, yang dimana tanaman karet memerlukan ketinggian tempat bersekitaran 200 meter dari permukaan laut, yang dimana ketika lebih dari 600 meter dari permukaan laut, maka tanaman karet tersebut bisa tumbuh secara tidak optimal yang menyebabkan kematian dan bahkan lain-lain sebagainya. Jadi direkomendasikan ketika melakukan budidaya tanaman karet itu perlu ketinggian kurang lebih 200 mdpl. Selanjutnya, tanah. Lahan kering untuk pertumbuhan tanaman karet pada umumnya lebih mempersyaratkan sifat fisik tanah dibandingkan dengan sifat kimianya. Hal ini disebabkan perlakuan kimia tanah agar sesuai dengan syarat tumbuh tanaman karet dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dibandingkan dengan perbaikan sifat fisiknya. Sifat-sifat tanah yang cocok untuk tanaman karet pada umumnya antara lain yang pertama, sulum tanah sampai 100 cm, tidak terdapat batu-batuan dan lapisan kadas. Yang kedua, aerasi dan drainase yang cukup. Yang ketiga, tekstur tanah remah, porkus dan dapat menahan air. Yang keempat, struktur terdiri dari 35% tanah liat dan 30% tanah berpasir. Yang kelima, tanah bergambut tidak lebih dari 20 cm. Yang keenam, kandungan hara NPK cukup dan tidak kekurangan unsur hara mikro. Yang ketujuh, reaksi tanah dengan pH 4,5 sampai dengan 6,5. Yang kedelapan, kemiringan tanah tidak kurang dari 16%. Dan yang terakhir, permukaan air tanah kurang dari 100 cm. Berbagai jenis tanah dapat sesuai dengan cara tumbuh tanaman karet, baik tanah vulkanis muda maupun tanah vulkanis yang tua. Bahkan pada tanah gambut kurang dari 2 meter, tanah vulkanis mempunyai sifat fisika yang cukup baik, terutama struktur, tekstur, sulum, kedalaman air tanah, aerasi, dan drainasenya. Tetapi sifat kimianya secara umum kurang baik dikarenakan kandungan hara lebih rendah. Tanah aluvial biasanya cukup subur, tetapi sifat fisiknya terutama drainase dan aerasinya kurang baik. Reaksi tanah berkisar antara pH-nya 3,0 sampai dengan pH 8,0, tetapi tidak sesuai dengan pH kurang dari 3,0 dan pH 8,0. Berikut sifat-sifat tanah yang cocok untuk tanaman karet pada umumnya. Yang pertama, sulum tanah sampai 100 cm, tidak terdapat batu-batuan dan lapisan kadas. Pengaruh angin terhadap budidaya karet. Angin dapat memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap budidaya karet.
berikut adalah beberapa pengaruhnya. Yang pertama, pengaruh positif. Penyerbukan angin membantu menyebarkan serbuk sari ke tanaman karet jantan ke tanaman betina, sehingga membantu proses penyerbukan dan pembuahan. Pengaturan suhu. Angin membantu mengatur suhu di sekitar tanaman karet, sehingga membantu tanaman untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal. Pengurangan hama dan penyakit. Angin dapat membantu mengurangi hama dan penyakit tanaman karet dengan menyebarkan spora jamur yang dapat mengendalikan hama dan penyakit. Nah, pengaruh negatifnya, kerusakan fisik. Angin kencang dapat menyebabkan kerusakan fisik pada tanaman karet, seperti patahnya cabang, patahnya batang, dan tumbangnya tanaman. Penurunan hasil panen. Kerusakan fisik akibat angin dapat menyebabkan penurunan hasil panen karet. Penyebaran penyakit angin kencang dapat membantu menyebarkan penyakit tanaman karet, seperti penyakit busuk daun dan penyakit akar. Langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif angin yaitu menanam pohon penahan angin. Menanam pohon penahan angin di sekitar perkebunan karet dapat membantu mengurangi kecepatan angin dan melindungi tanaman karet dari kerusakan fisik. Setelah itu, memangkas cabang pohon karet. Memangkas cabang pohon karet secara berkala dapat membantu mengurangi risiko patahnya cabang akibat angin kencang. Membuat penyangga tanaman karet juga dapat membantu mencegah tumbangnya tanaman akibat angin kencang. Dari kesimpulan tersebut, angin dapat memberikan pengaruh positif dan pengaruh negatif terhadap budidaya karet. Perlu mengambil langkah-langkah untuk memaksimalkan manfaat angin dan meminimalkan dampak negatif dari tanaman. Oke, baiklah, kita masuk di materi selanjutnya, yaitu klon-klon karet rekomendasi, di mana harga karet yang membaik saat ini harus dijadikan momentum yang mampu mendorong pembenahan atau peremajaan karet yang kurang produktif dengan menggunakan klon-klon unggulan dan memperbaiki teknologi budaya lainnya. Apa saja sih klon-klon karet yang direkomendasikan? Pada tanaman karet telah direkomendasikan klon-klon unggulan yang generasi 4 untuk periode tahun 2006 sampai 2010, yaitu klon IRR5, IRR32, 39, 42, 04, 12 dan IRR18. Klon IRR42 dan IRR12 akan diajukan pelepasan, sedangkan klon IRR lainnya sudah dilepaskan secara resmi. Klon-klon tersebut menunjukkan produktivitas dan kinerja yang baik pada berbagai lokasi, tetapi memiliki varietas karakter agronomi dan sifat-sifat sekunder lainnya. Tanam selanjutnya yaitu bahan tanam. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud bahan tanam ini. Jadi bahan tanam yang dimaksud adalah bagian dari bahan induk yang digunakan untuk memperbanyak tanaman, baik itu secara vegetatif maupun secara generatif. Bahan tanam tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu bahan tanam generatif dan bahan tanam vegetatif. Bahan tanam generatif ini yaitu bahan tanam yang diperoleh dari hasil peleburan sel jantan dan sel betina yang kita sebut dengan proses perkawinan, yang menghasilkan yang kita sebut dengan biji. Sedangkan bahan tanam vegetatif adalah bahan tanam yang hasil dari tanaman induk, tapi bukan dari biji. Contohnya seperti cangkok, stek, okulasi, dan lain sebagainya. Tapi perbanyakan tanaman karet menggunakan teknik okulasi. Hal ini dikarenakan teknik ini memiliki tingkat produktivitas yang tinggi karena mereka dapat dipilih dari induk yang unggul. Biasanya pada teknik okulasi menggunakan bagian bawah yang memiliki akar yang kuat dan tahan terhadap hama dan penyakit. Sedangkan bagian atas atau entrisnya menggunakan tanaman yang memiliki produktivitas yang tinggi.